Toksik terhadap mikroba, terhadap bakterinya, tapi terhadap inangnya aman, ya itu. Nah, kemudian kita belajar, ini ada apa tulis nggak? Ini masih bisa dipakai. Ada ini? Sudah? Sudah nggak? Ya Allah, gila. Anak sekolah saya ini alat tulis panel ya. Pulpen, bawa pulpen. Tenang, ini kaca. Dulu kan ada mahasiswa masuk ke Farmako, mahasiswa baru. Dia kumpulin laporan praktikum atau apa gitu, masuk ke Farmako, saya jadi masa. Enggak, boleh pinjam pulpennya enggak? Belum tahu aku. Terus saya satu sisi saya bahagia karena masih dipanggil Mbak. Alhamdulillah dari awal nom. Yang kedua adalah siapa yang berani punya pulpen karena dosen. Ya udah terus pinjam di situ ya. Saya udah lupa ya. Kayaknya udah lulus. Pak ada kali ya enggak ya? Enggak lama itu. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya hati-hati ya. Nanti terus tak hilang-hilang. Tapi saya udah lupa. Dan ngomongnya tak hilang-hilang itu tapi hasilnya udah lupa. Kecuali ngomongnya banget. Oke. Nah ini dulu kita belajar farmakokinetik. Ya, apa mas farmakokinetik? Kamu ngejin dong? Tidak, aku farmakokinetik apa? Oh ya, kasih obat di dalam tubuh. Itu oke. Sering absorpsi. Saya isi jiwa ya, kok lupa. Nulisnya betul-betul. Jadi perkumpulan cowok alis tebal. Apa? Habis absorpsi terus jadi ya tebal alisnya. Oke, susu. Absorpsi terus distribusi, resorpsi. Metabolisme terus konfren untuk isi tenaga. Ya ADME itu jangan lupa ya. Kalau absorpsi itu paling banyak di mana? Secara berarti di kalau distribusi darah dekat dia anakku. Terus metabolisme kamu ya? Ini belanjaan masih odian dong. Apa? Oke, ekspresi? Ya, oke. Ciri-ciri sekarang kalau pakai hijab semakin ini nonton. Dosennya nggak ngomongin patut lah ya. Coba ya. Jelas, saya kalau ada mahasiswa pasca ya, kalau S1 saya nggak berani. Kan biasanya mahasiswa kan masih batik gitu, batik itu sampai salubung dan orang didandani. Karena banyak banget. Akhirnya pulang gaji pakai ijazah terus mereka ngasihnya batas staff. Alhamdulillah ya udah. Nanti kalau berikan aku ya info dulu aku nggak kembar kalau sini ngomong. Jadi ada dua bimbingan tes saya itu S2 terus video call waktu mau beli. Ya gitu. Tapi bimbingan rasa basic ya, umurnya nggak beda jauh jadi asik aja. Sampai sekarang bimbingan saya itu masih kayak gitu semua. Bimbingan TA, bimbingan skripsi gitu ya. Saya diundang jadi manten terus ya kalau satu. Bisa kamu kalau mantennya saya diundang ya. Oke. Ini kalau ini udah dapat adik baru ya. Adik. Jadi grup bimbingan PA kita jadi satu WAG. Ya, jadi nanti ada apa-apa saya tanya di situ karena di sini aku males catat banget ya. Nah, terus 2024 itu saya ada 4 anak, tapi satunya keluar karena keterima di PTN. Belum tak remove sama grup. Nah, terus nanti keuntungannya adalah tiap puasa kita buka bersama. Tak jajaki. Pengen tau? Oke, enggak deh. Oke, ya ini ya. Jadi farmakodinamik, tadi kan farmakokinetik masih memperdalam tubuh. Kalau farmakodinamik, enggak.
Farmakodinamik masih obat di dalam tubuh. Farmakodinamik efek di dalam tubuh. Contohnya, apa? Ya, terapeutik, toksik, berarti hubungannya sama apa? Cara kerja, mekanisme. Ya, habis dari dulu. Apa asisten? Melampirkan surat isi. Teman saya, temanku tahu. Oh, tadi saya menikah. Kemarin di rumah baca nggak? Yang awal-awalnya terus pada berlutut bawa cincin gitu. Dan malam itu sosial banget ya. Jadi biasa kalau mau ceweknya bisa nonton konser di rumah masuk. Modalnya gede itu tercontoh. Belum nikah itu. Saya kemarin nggak nonton. Anak saya nonton ya. Anaknya dokter saya tiga-tiganya nonton. Iya nih, tiga-tiganya nonton. Nampung itu sampai Gunung Mas. Ya. Saya nontonnya yang komplit itu yang novel. Kisah cintanya ya. Berpengit. Oke, nah ini ya. Jadi ada polanya ya. Ini antibiotik itu dia kerjanya tergantung waktu. Dan dependen semakin lama waktu terpaparnya semakin bagus untuk membunuh bakterinya. Kemudian konsentrasi independen semakin tinggi kadarnya di dalam darah, ya berarti efeknya semakin bagus. Persisten gimana? Supresi pertumbuhan bakteri secara persisten sesudah paparan antibiotik. Jadi setelah terjadinya steady state concentration, ya ada ini enggak ya? Kamu ya, kasih belakang. Kamu di situ. Ya, kamu nggak sebelah. Berarti yang 2023 itu cuma kelas ini. Kok tahu no? Kok pasti dia beli? Ya, saya harus melihat. Oke, ini ya. Nah, tipe 1 ini ya. Ini adalah memaksimalkan kadar ya. Ini. Jadi kadarnya semakin tinggi, semakin ekstensif dan cepat kerjanya. Contohnya aminoglykosid. Ya, dan nanti kalau saya ada soal manakah antibiotik di bawah ini yang kerjanya berdasarkan concentration dependence. Jawabnya apa? Tidak semudah itu. Ya, ini kan golongannya. Contohnya aminoglykosid apa? Mas? Apa? Kayak pakainya cuma jujur gitu. Apa? Kotak-kotak. Kamu bisa bangun belum makan Pak? Oh sudah. Jajarin. Kalau kamu yang dikasih Gentamisin. Apa lagi? Obramisin apa lagi? Oke, jadi borok Mbak. Mbak biru. Kamu udah ya tadi? Oh salah kita dong. Jilbab hijau. Apa? Yes, kali. Apa? Nyetikin Indonesia apa? Sebelahnya aja. Asmina apa tuh? Plisket. Nah, bahannya adalah serotin baby doll ya. Apa enggak? Oh, dan saya tuh senang liatin mahasiswa pakai sih, tapi tak contoh. Saya udah lihat TikTok macam-macam itu, contoh malah bangun. Kayak kamu bingung. Makanya nek mana mahasiswa tak belum ini. Contohnya apa? Nah ini instan. Oh enggak apa? Ya enggak lewat disebut instan. Apa mas? Kamu tinggi banget ini berapa? Enggak ya. Karena ini harus kalau berdiri. Aku tuh 178 anak saya.
78 karena saya SMA kelas 2. Coba ya. Kakinya ukurannya 45. Kakimu berapa? 45 juga ya? Boleh sepatunya merah. Jalan diskon. Iya. Sebagai mama aku cerita diskon, saya mumet nih boleh di sepatu. Ya. Oke, ini ya. Jadi kalau glukosida saya nggak nyebut glukosida itu terlalu gampang buat kalian. Kan PKWNS kan. Kemarin tahu nggak yang daftar di sini PKWNS kan kalau kedokteran peringkat 3 ya? Iya kan? Saya daftar tuh di sini ya. Nomor 1 apa? UI, terus UGM, terus UNS. Jadi kalian manusia pilihan. Terus saya mau ngajar manusia pilihan. Keren ya. Ya Allah. Oke, ya contohnya lagi ya, streptomisin, ketamisin, tanamisin ya. Apa mas tadi? Amikasin dan sebagainya. Nah, kemudian nanti artikel 2 ini ya, durasinya, jadi waktunya ya. Contohnya beta-lactam, eritromisin. Beta-lactam contohnya apa? Hah? Amoxicillin, ampicillin, penicillin, ampicillin, ampicillin, pokoknya itu ya. Eritromisin. Kemudian kalau tipe 3 ini ya, contohnya azitromisin, quinolone dan vancomycin. Quinolone contohnya apa? Mbak? Dan ngantuk gak ya? Apa? Apa? Mas? Apa quinolone? Quinolone apa? Quinolone? Mbak? Ciprofloxacin ya, contohnya gitu ya, jadi tidak hanya golongannya ya, oke. Nah ini ya, untuk apa? Untuk menetapkan jenis dan besar tubuh yang tepat ya. Kemudian agar dapat menjalankan aktivitas sebagai bakterisid, bakteriostatik harus memiliki sifat aktivitas mikrobiologi jelas ya. Dia kerjanya di mana ya. Kemudian kadar antibiotik di tempat infeksinya itu harus tinggi supaya bisa berefek ya. Kemudian harus tetap berada pada tempat ikanannya dalam jangka lama ya. Jadi nggak cuma kenalan aja sama bakterinya terus ditinggal enggak. Jadi dia harus stay di situ dalam jangka yang cukup ya. Kemudian harus punya kadar gambut minimal. Nah, ini sorry ya. Kemudian ini time dependent killing ya. Ini KHM-nya penting untuk memberikan outcome klinik ya. Kemudian contohnya obat-obatnya concentration dependent ya. Jika gagal mencapai kadar akan terjadi kegagalan terapi sehingga terjadi resistensi obat. Saat senar tak gambar kurvanya tapi tidak ada spidol ya. Nah ini memang harus dihafalkan ya teman-teman, adik-adik, anak-anak ya. Nah ini inhibitor metabolisme, inhibitor sintesis dinding sel, sintesis protein, termasetin, aminoglukosid. Tapi sekali lagi saya tidak mungkin akan mengeluarkan golongannya ya, mesti contohnya ya. Jadi misalnya antibiotik di bawah ini, manakah antibiotik di bawah ini yang kerjanya menghambat sintesis dinding sel? Boleh orang beta-lactam mungkin ngomong ya. Nanti saya tulisnya amoxicillin gitu, lagi buat pilih ya. Terus misalnya aminoglukosid ya, tidak harus aminoglukosid, tapi misalnya tadi amikasin, neomisin, seperti itu ya. Oke, jadi orang kok nyaman kayak dokter itu biar kok orang mau jawab ini rasa nggak soal gitu ya. Nah, ini nanti saya setor soal 10 soal ke sekretaris blog 301 ke saya saya lupa karena ganti ya. Jadi semester ganti itu saya sebelumnya sekretarisnya hanya C1 ya, sama blog pilihan. Besok kalian kalau semester 7 ada blog pilihan, kami punya blog ya. Nanti dia harus milih IT ya, milih blog humanisme. Humanisme itu blogku profil etik ya. Isinya adalah membuat proyek. Proyeknya apa? Senang apa? Senang musik, musik, video, kayak pokoknya ya. Karena humanisme ya. Kalau yang tahun kemarin fotografi
bikin itu loh, beats manik-manik, ada yang hobi masak gitu. Nah, oke. Ya. Jadi nanti, tapi blognya nanti batasi ya. Nanti kalau semakin sedikit, itu nanti biasanya kami kerjanya di kafe. Biasanya, gitu ya. Kalau bimbingan koas itu, biasanya koas yang sasi integrasi ya cuma 2-3 gitu. Dok, gimana dok? Student hub, beli kopi. Jajan kopi kayak terus ada satu yang dok saya itu kerja ini kenalan enggak dok terus ketemu aku dok ya mas sudah mau dok ya bajunya pengen ngopi kopi. Oke. Ya pas sekarang lucu-lucu. Oke. Ini ya. Oke kita lanjut. Nah ini nanti dipelajari ya. Jadi kalau yang menghambat metabolisme sel itu di sini ya. PABA dari para benzoasid untuk makanannya si bakteri tadi ya. Mensintesis kalau ada obat sehingga tidak bisa di metabolisme ya. Kemudian kalau menghambat sintesis dinding sel, harusnya dinding sel itu kayak tembok yang utuh, tapi karena menghambat sintesis sehingga temboknya bolong. Kalau temboknya bolong, selnya keluar atau jadi lisis ya seperti itu. Keutamaannya belajar juga sama ya. Sintesis asam nukleat otomatis proteinnya tidak terbentuk, itu akhirnya mati lisis ya. Oke, resistensi tadi menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik ya. Caranya gimana? Merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi. Misal ya, antibiotik beta-lactam. Bakteri itu akan menghasilkan enzim namanya beta-lactamase yang fungsinya untuk menghancurkan cincin antibiotik beta-lactam tadi, sehingga jadi tidak berfungsi antibiotiknya. Tapi manusia tidak kalah pintar ya. Manusia membuat obat yang menetralkan enzimnya bakteri tadi ya, misalnya amoxicillin plus asam flavulanan. Asam flavulanan ini yang fungsinya untuk menghancurkan enzimnya bakteri, menghancurkan beta-lactamase tadi ya. Jelas ya. Oke, contohnya itu. Kemudian mengubah reseptor titik tangkap, mengubah sifat fisikokimia ya. Nah ini macam-macam bagaimana mekanismenya ya. Tapi sekarang sudah tidak boleh soal kecuali. Jadi manakah mekanisme antibiotik di bawah ini yang tidak termasuk ya, kecuali saya kira itu ya. Nah itu ya, kayak ya wes. Berarti dosennya dari soal yang lain. Untuk bikin soal ujian blog itu kami ada pelatihannya ya. Jadi nggak sembarangan bikin soal itu, dan bikin soal itu angel. Saya suka ngajar, tapi yang paling ribet adalah bikin soalnya ya, karena bikin soal itu nanti harus rapat dengan sekretaris dan ketua, dan ini saya sekretaris jadi kudu rapat. Karena banyak yang S2 itu pada sekolah-sekolah ya, jadi yang S3 itu diturunkan untuk jadi sekretaris ya, sekarang pokok ya. Saya semester ini total cuma dapat 2 kali ya, blog 301 ya, karena saya sekretarisnya. Apakah ada yang dapat saya? Coba. Belum lihat jadwalnya dong. Ya kan? Oh, jadwal. Mahasiswa itu naik itu jadwal apa yang dilakukan? Besok itu. Kalau kami sebagai dosen itu jadwal akan kami input di Google Calendar. Jadi mungkin kan naik 1 ya. Kalau naik 1 soalnya oke. Kalau ngajar S1, S2, S3, koas, profesi, apoteker itu kalau nggak gitu bentrok ya. Tapi S1 selalu didahulukan karena angel reschedule, umat aku reschedule. S2, S3 juga reschedule. Zoom bermahir gitu. Mereka kan tak tahu Zoom, tak tahu bermahir mesti mau. Ya kan? Pas solo kan nggak boleh Zoom dong. Kalau terpaksa nggak. Jadi kemarin saya pas mau haji itu waktunya habis ya, terus akhirnya ada yang sulit. Oke, ini ya. Nah ini resistensi ini ya tadi. Nah ini nanti dibaca ya. Ini nggak usah pusing, nggak kuat kayak gini. Resistensi genetik ada non genetik, ada resistensi silang. Nah ini resistensi silang itu resistensi terhadap antimikroba tertentu dan antimikroba lain dalam satu golongan. Misalnya resisten terhadap amoxicillin, berarti karena sama-sama beta-lactam kemungkinan dia resisten juga terhadap yang lainnya ya. Semester 3 ya. Oh nanti ketemu saya di
blok course ketiga metodologi penelitian. Ya, nanti ketemu saya. Ada yang kakak tingkatmu itu dulu waktu semester 3 jatuh cinta dengan saya tadi. Maksudnya 3 untuk penelitian menghubungi saya sejak semester 3 ngenger untuk mau skripsi ya. Tapi saya baru rapor ya, tapi saya coba menghubungi Pak Ajari Beasiswa Semantik itu udah jadi tinggal satu ya. Anak 4 ya. Terus semester 5 kan skripsi itu semester 6 loh. Tapi mahasiswa sekarang itu sudah ngetek sejak semester 5. Dia baru semester 5 ya. Mereka udah hubungi saya itu semester 4 akhir bulan Januari Oktober. Terus aku jadi lari. Jadi gue asal dapat udah lari. Jadi anak-anak sekarang tuh gercep ya modelnya. Kamu lama berangkat tuh sisirannya berapa lama? Gak sih tenang nih. Masa soal kumpul oh salah. Kamu pakainya belum? Nggak pakai? Kos dekat kok. Saya tidur. Nah, anak gue anak makan sultan disuruh dia. Padahal rambutnya tuh modelnya, nah kayak masih. Saya pikir apa sih? Kira sampo ya mas ya. Terus kalau hujan kakinya di sini. Keprok dan. Ini daerah kosong, rambutnya kagak loh. Nah, mekanisme resistensi, perubahan tempat kerja ya, perubahan permeabilitas, inaktivasi obat, kemudian membentuk jalan pintas dan meningkatkan produksi enzim tadi. Ya, efek samping, reaksi alergi, desinfeksi toksik, dan perubahan biologi dan metabolik. Antibiotik spektrum luas atau broad spektrum, jika diberikan terus-menerus akan menghambat pertumbuhan mikroflora normal yang ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh ini banyak bakteri baik, ya enggak? Di dalam usus, saluran pernafasan, saluran reproduksi. Kalau diberikan antibiotik terus-menerus, misalnya apa? Penyakit kronis, sepsis, kan antibiotiknya terus-menerus tuh. Lalu pasti akan terjadi error di tempat yang lain. Karena bakteri yang normal, yang bakteri yang menjaga tubuh kita, homeostasis tubuh kita itu terbunuh, ya. Misalnya yang paling gampang, cili-cili, ya. Itu kan sekarang iklannya banyak tuh, apa pembersih wangian, ya iklannya gencar, terus pakai selebgram dan macam-macam itu ya. Itu tidak boleh dipakai tiap hari, ya. Dipakai misalnya pas berhama, pas menstruasi dan segala macam. Karena kalau ditaburi, flora normal yang ada di sono itu akan mati, ya. Makanya harus sesuai pH-nya, ya. Kalau enggak mati, akibatnya apa? Malah jadi masalah, jadi gatal, jadi bau dan segala macam. Ya. Makanya antibiotik spektrum luas itu diberikan juga tidak sembarangan. Makanya kalau besok kalian praktek di klinik 24 jam misalnya, ya tidak boleh sembarangan jadi antibiotik. Ya. Harus sesuai indikasi. Misalnya batuk pilek masuk angin biasa, dikasihnya apa? Ya, vitamin, obat-obat simptomatik untuk menurunkan panas, ya. Kemudian yang paling penting apa? Vitamin D, yaitu duit. Ya. Enggak D. Kayak itu yang apa? Yang di TikTok itu loh, ibu-ibu, aku gemeteran nih pak, terus samanya gemeteran terus si suaminya itu ngasih uang 200.000 dia masih gemeteran, 500 masih gemeteran, dikasih sak kopong itu, alhamdulillah sudah sembuh pak. Bodoh, kalau kayak itu cuma duit tesnya. Harusnya kartunya suaminya diambil ya. Sak ATM-nya, sak PIN-nya, kalau kartu retok, orang PIN-nya ya percuma. Ya. Padahal suaminya ATM-nya banyak, yang dikasih yang paling sedikit. Misalnya, HP-nya dicek, banking-nya apa aja, terus udah tahu ininya atau login itu. Ini kok ada transfer 500.000? Ini ke siapa? Kok ada namanya? Vira ini siapa? Gitu misalnya, ya. Oke, itu ada itu maaf-maafnya. Oke, ini ya infeksi baru terjadi akibat terapi infeksi primer dengan antibiotik, ya. Jelas ya, yang ini tadi ya normal. Oke. Nah, berdasarkan cakupan kerjanya ada neurospektrum, ya. Spektrumnya sempit.
Kemudian prinsipnya, usahakan spektrum sempit ya. Indikasinya ketat, dosisnya adekuat, yang tepat, dan nama pemberiannya tepat. Batasi penggunaan antibiotik ini ya, batasi utamakan first line antibiotik. Jadi kita tidak boleh menggunakan ini restricted dan reserved antibiotik dosing. Restricted apa, reserved apa ya. Nah, kemudian berdasarkan diagnosis penyakit infeksi ya, atau hasilnya tidak untuk penyakit yang self-limited. Misalnya flu, common cold itu karena virus ya. Jadi kalau mau sembuh ya memperkuat daya tahan tubuh ya. Tapi kemarin itu saya pas haji itu ya 1 bulan, itu saya di sana 1 bulan 3 kali batuk orang mari-mari ya. Terus tapi kan saya udaranya kering ya, suhunya waktu di Eropa tuh 51 derajat Celcius ya, menang-menang ya, terus dan itu kalau tidak karena pertolongan Allah, terus kayaknya nggak kuat, nggak bisa membayangkan 51 derajat ya. Tapi alhamdulillah bisa. Nah itu saya di sana batuk itu sampai 3 kali. Periode pertama saya self limited ya, kayak batuk toko, soal bubuk, ya habis bubuk. Di sana tuh enak banget ya, nggak mikir kerjaan sama sekali. Jadi nih, konten ini memang waktu sholat, zikir, ngaji, terus itu enak banget ya. Dan yang kayaknya sini-sini, selamat siang dok, assalamualaikum. Kok mahasiswa saya ini telat 5 menit, assalamualaikum dok, saya sudah menunggu di ruang kuliah. Telat 5 menit terus, posek. Nah, saya biasanya sebelum itu tak lihat. Saya telat OTW, gitu. Nek ngono deh, oh iya dok. Nek orang aku WA terus. Itu gak cuma satu kok, sudah juga kayak gitu. Ya. Oke, tekan dia mau lari. Ini ya, nah waktu itu saya minum antibiotik. Dan minggu pertama saya nggak minum antibiotik ya, cuma Robolosia banyak. Tapi saya minum zam-zam tiap hari. Ya. Kalau nggak ngambil di masjid di Haram kan gratis ya. Bawa botol akeh, murah. Kalau kurang-kurang zakat tuh bawa zam-zam ya. Kayak rasa sempat saya beli di Swalayan itu cuman kalau di rupiah cuma 45.000. Jadi di sana sombong banget kok namanya bisa zam-zam. Ngomongin kono soalnya kira aku kok dari zam-zam sini kalau 65.000 di sini dijual lagi 330.000. Ya, persis. Ya, karena kan ongkirnya kan 5 liter itu. Terus yang minggu kedua tak kasih, saya udah nggak tahan sesek, pakai sesek dah lendirnya kental banget. Nah, kalau sekarang aku juga spesialis paru ya. Sekarang itu ada dokter paru, ada dokter mikro ya. Jadi kami saling mengobati ya, dan saling nyeroni. Tetap aja kerawan dokter-dokter ya. Terus kalau saya batuk, Mbak punya obat ini, saya aku sih duit, azitromisin, terus azitromisin masih mandi, saya itu dulu, saya masih mandi Mbak, sebelum 5 hari, ya berit. Terus minggu berikutnya masih batuk. Nah itu saya dapat azitromisin. 3 hari sembuh. Alhamdulillah pas Arafah udah nggak batuk. Ya pulang saya nggak batuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak batuk. Terus muka juga nggak hitam ya, karena saya rajin pakai protein. Saya sendiri. Kalau teman saya yang malas-malasan ya gosok kali ini. Kuncinya adalah pakai pelembab yang paling mahal yang kamu punya. Nah itu pelembab murah-murah ya tetap bayaran. Bisa gitu loh. Waktu itu saya buat pelembab yang kalau di rupiah itu belinya Saito. Tapi ya boleh tetap beli ya. Kayak banget. Oke gitu. Tapi bajuku tak tinggal semua. Karena bagasiku tak cukup. Beneran beli-beli. Terus bagasiku tak tinggal. Itu yang baju bagus-bagus gede-gede kan prosesnya harusnya gede-gede gitu ya. Ya tak tinggal. Terus akhirnya di sini apa beli baru. Jangan kayak orang susah. Yang mungkin tak sombong. Ya maksudnya kalau orang tuh menikmati hidup gitu. Itu saya deh. Kalau ada teman saya yang spesialis tapi nggak juga produk nggak sungai terus masih penelitian ini, aku bukan orang hospital banget.
sombong gitu. Terus ya pokoknya nggak keren gitu loh. Kalau nggak keren itu kayaknya nggak pede nggak sih? Iya ya, kayak nggak apa ya, kayak nggak bayar itu kayak aduh sombong banget. Kamu pasti nggak bercanda. Oke, ya orang itu sendiri ya. Kalau misalnya ada temennya kayak gitu, jangan di ini. Orang itu bahagianya sendiri-sendiri. Kita nggak tahu dia hidupnya mungkin shopping kayak saya ya. Ya kalau saya keluar negeri ya, kalau misalnya ke Eropa, itu saya untuk jajan saya ngirit banget. Saya kemana-mana bawa apel sudah dan teman-temannya itu bawa fukumi itu, bawa sangu kemana-mana. Karena sekali jajan di sana berapa? Sangu 15 euro. Kalau di Inggris itu sangu bisa 15 pound sterling. Sego goreng sak piring 15 pound sterling. Kalau ngaku saya enggak, sak sendok ya. Akhirnya saya ngirit di makanan ya, tapi saya bisa belanja-belanja. Kalau saya gitu, tapi monggo hidup itu penuh. Kalau ada teman saya yang dia ngirit di belanja tapi jajan terus. Kalau aku jajan aku ya jajan sekolah yang karo satu saya ya betulnya kok datang. Tiap pagi melahirkan kan sama. Ya udah kita jajan yang biasa aja, tapi bisa beli macam gitu kalau saya. Terus pasti kalau pulang dari luar negeri kopernya yang mana? Biasa, jadi kopernya banyak. Mesti beli koper lagi. Ya kemarin pas haji juga gitu. Niatnya haji kok dulu oleh barang budaya itu aduh biasa. Akhirnya beli koper di itu pasar belakang hotel saya itu juga oleh toko Indonesia. Itu akhirnya beli koper yang digeret gitu loh. Baru kan Indonesia rusak ya wes. Cuma berapa daripada bingung ya. Itu sebuah baju ya, karena bagasinya terbatas ya. Yo nek Raffi Ahmad ngono ya jombokan. Aku ora ketemu artis gitu. Ketemu di Saiful Jamil. Saya juga pikir baru ketemunya Saiful Jamil. Tadi ibu pada foto ini siapa sih? Saiful Jamil saya ikut. Wah, sekali gitu. Ibu kok duluan sih? Terus tak tinggal seperti aku selfie. Ketemu Raffi Ahmad dan kan banyak artis ya yang haji orang ketemu ya mungkin dia yang plus ya di Masjidil Haram apa Zamzam Tower ya saya kan pengalaman harus lebih gitu ya oke. Nah ini mengenai jenis antibiotik nih ya. Nah lalu bagaimana kalau kita misalnya kita nggak tahu nih penyakitnya apa, caranya gimana? Kita milih berdasarkan diagnosis klinisnya. Gejala klinisnya apa? Ini cenderung ke penyakit ini, antibiotiknya biasanya ini. Ya, kemudian kira-kira di rumah sakit ini, di area ini infeksinya paling banyak disebabkan apa? Antibiotik yang diberikan ini. Jadi kita harus punya pengetahuan dasar tentang itu. Ya, kamu tanya siapa? Bukan. Bukan dokter atau dosen? Bukan. Kok itu seseorang? Tapi bukan macam kok. Oke, nah ini ya profil farmakokinetik dan dinamik. Nah sekarang cost efektif, jadi tidak cuma sesuai indikasi, tapi yang kita mampu beli. Ya, nek larang-larang nek ora tuntas karena reso tuku ya percuma. Ya ini S3 saya tentang cost effectiveness analysis. S3 saya farmakoekonomi. Ya. Langkah-langkah bijak penggunaan antibiotik tadi ya, pemahaman tentang kesehatan, ketersediaan ya. Ada tipe pengendalian antibiotik, penggunaan dan macam-macam. Terapi empiris kita belum tahu. Lalu gimana berdasarkan data, ya klinisnya, ketersediaan ya. Kalau terapi definitif sudah tahu penyebabnya. Jadi misalnya dari hasil kultur, ya. Ini kita pilih obatnya, ya. Kemudian juga pilih biayanya juga ya. Kemudian untuk profilasis sudah, ya 24 jam pasca operasi, ya dipilih yang spektrum sempit, toksisitas rendah, harga terjangkau ya. Gunakan yang generasi 1 dan 2, tidak disarankan yang 3 dan 4. Diberikan intravena ya. Lalu untuk ibu hamil dan menyusui, ini ada kategorinya BCDX, yang aman tuh AB ya, yang C karena resiko ditanggung sendiri ya. Kemudian L1L2 untuk menyusui ya. Nah ini antibiotik kecintaan kalian, amoxicillin masuk di sini, beta lactam.
Jadi apalah ya sebenarnya namanya BUMN. Apa yang amoksisilin? Saya ingat kuliahnya karate, awas ngerti amoksisilin. Ya. Yang lain-lainnya ya. Doxycycline, tetracycline ini D ya, ada risiko karena kayak aminoglukosid itu meraih toksik ya. Kemudian minocycline, tetracycline ini menyebabkan gigi bayi atau anak itu menjadi abu-abu ya, graded ya. Kemudian ini nggak perlu dihindari contoh-contohnya. Ini memang perlu dihafalkan ya guys ya. Jadi memang harus dibaca. Dan manakah antibiotik di bawah ini yang disarankan diberikan pada ibu hamil? Nah, nanti pilih-pilihnya. Oke, ini ya contoh-contohnya antibiotik apa ya harus dibaca dan dihafalkan. Nah, pada keadaan khusus usia lanjut lebih dari 65 tahun harus dipertimbangkan komorbiditasnya ya kan, ada mild renal impairment. Sekarang banyak banget kasus gagal ginjal. Jangan suka minum kemasan ya, yang manis-manis ya, selain gula ya, itu juga bahaya buat ginjal. Minum air putih sambil lihat saya, ya. Nanti saya diabetes dong, karena over manisnya misalnya. Jadi kalau ya, kemudian pada insufisiensi ginjal disesuaikan ya. Ini contohnya yang melalui ginjal yang misalkan memerlukan penyusuan dosis. Ya, kemudian insufisiensi hati juga disesuaikan dosisnya. Ini berdasarkan Komnas yang terbaru, sudah tidak PPK 123, tapi hanya untuk ini ya, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer atau tingkat pertama dan tingkat lanjut. Ya, mana saja. Kemudian dihafalkan yang quote-quote-nya di catatan-catatan ya. Ini bukan hiasan, tapi dibaca. Nah, misalnya antibiotik di bawah ini termasuk reserve antibiotik yang diberikan atas persetujuan pimpinan rumah sakit. A. Cefepime, D. Amoxicillin misalnya. Jadi dibaca ya. Ini bukan hiasan tapi harus dibaca. Jadi bukan membak-membaki PPT loh ya, ketok akeh, biasanya ketok pinter, nggak seperti itu ya, dibaca. Oke, ada yang mau ditanyakan? Question? Siang-siang sudah ngantuk dan subuh dan lapar. Question, Mas? Mas, Mbak, Tante, Bude? Oh. Oke, materi sudah saya berikan ya. Dan 301 saya sekretarisnya, jangan lupa. Paling soalnya saya nggak banyak. Paling pol 10, tapi kayaknya enggak. Ya, nanti yang punya soal itu saya dan Pak sini. Kosong banget ya. Minta bocor. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah? Itu ya. Jadi nilainya harus bagus ya. Amin. Ada quote ya. Sekian kayak gitu. Bapak Ibu, saya akhiri presentasi saya hari ini. Ya, mohon maaf ya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada perasaan yang tertunda mohon diungkapkan. Gitu. Kamu ada yang belum